Halo. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman disabilitas dan para pembakti atau volunteer yang terhimpun dalam komunitas sahabat Living Word ini yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali komunitas Living Word mengadakan perayaan Ekaristi yang dilanjut dengan adorasi, yakni penyembahan sakramen Maha Kudus, dan akan dipimpin oleh Romo Thomas Ulun Ismoyo PR. Untuk itu, marilah kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Saya Romo Thomas Ulun, kalau masih ingat, saya untuk dari Kelapa Gading pada zaman Majapahit. Sekarang bisa bersyukur kembali bisa merayakan Ekaristi dengan komunitas Living Word. Tapi kalau saya masuk, saya merasa ini seperti pertemuan kader PDIP Perjuangan. Pegang-pegang semuanya. Ini mungkin kampanye awal gitu ya. Mendukung Ganjar gitu. Ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, kita bersyukur untuk kebersamaan kita pagi ini. Pagi ini kita mau merayakan Ekaristi dan hari ini tanggal 25 Maret, tanggal yang istimewa. Satu-satunya hari di masa Prapaskah ini adalah hari raya kabar sukacita. Makanya saya pakai kasual warna putih. 9 bulan sebelum Natal. Jadi 25 Desember itu Natal, 9 bulan sebelumnya Agaya Maria menerima kabar sukacita. Hitungannya 9 bulan itu kehamilannya Bunda Maria, bukan 9 bulan 10 hari. Kurang lebih seperti itu tradisinya. Maka kita bersyukur bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Bunda Maria,
untuk rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita apapun bentuknya itu. Kita bersyukur untuk kesehatan, sukacita, sahabat-sahabat yang hadir. Kita selamat, saya yakin kalau punya 2T, punya Tuhan dan punya teman. Maka saudara-saudara dicintai Tuhan, saya tambahkan lagi ya, Tuhan, teman, dan cuan. Yang terakhir dihiraukan saja. Tapi kita selamat kalau kita punya Tuhan dan punya teman. Saudara-saudara dicintai Tuhan, kita bawa kepada Tuhan doa-doa kita hari ini. Kita mau berdoa untuk ulang tahun Valerie Fajar, 13 tahun. Cucu Bu Eti ada di sini selama ulang tahun. Feli, semoga rahmat Tuhan berlimpah, kesehatan, sukacita, agar tumbuh besar menjadi anak yang membanggakan orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara. Juga untuk pemilihan Ketua RW 01 Gading Pandawa, semoga berlangsung dengan baik dan pemimpin yang dihasilkan sungguh mampu menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Untuk Genis Christian agar bertumbuh lebih baik dalam iman kepada Tuhan, berkatnya senantiasa cukup. Dan untuk para penyandang difabel dan para pendamping, semoga mereka selalu merasakan kisah kasih Tuhan dan penyertaannya. Saudara-saudara dicintai Tuhan, marilah kita hening sejenak. Kita awali perayaan kudus pada pagi ini dengan pertama-tama mohon ampun kepada Tuhan atas semua dosa, kesalahan, dan kehinaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah Maha, kepada Bapa dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdiri memuliakan Bapa di surga, kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah dan surga yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak tunggal Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabda-Mu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan. Bacaan dari kitab Yesaya. Seorang perempuan akan mengandung. Tuhan akan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah itu sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak akan mau minta, aku tidak akan mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud.
Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengembankan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi mula-mula Ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian Ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Tuhan, yang mulia
6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar kabar itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Lalu jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria kepadanya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, pergilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Hari Raya Kabar Sukacita adalah salah satu pesta Bunda Maria yang dalam tingkatan hari raya. Ada beberapa tingkatan. Pertama, yang paling tinggi itu hari raya. Hari Raya Maria menerima kabar sukacita, Hari Raya Maria diangkat surga, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa. Ada 3 sekurang-kurangnya, mohon dihafal nanti ujian keluar ya. 3 tanggal tersebut, 25 Maret, 8 Desember, satu lagi 15 Agustus. Jangan lupa 6 Juni juga penting, ulang tahun saya. Ya itu gak penting. Tapi di antara tanggal-tanggal itu, hari ini adalah hari yang luar biasa. Tapi kalimat saya akan mulai refleksi dengan kata kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia, Hari Raya Maria menerima kabar sukacita, itu kalimatnya. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara yang dicintai Tuhan, apakah pada saat itu Maria sungguh-sungguh menerimanya sebagai sebuah kabar sukacita? Saya kok melihatnya berbeda. Saat ini kita melihatnya sebagai orang Kristen bahwa Maria dengan kerelaan hatinya mendapatkan kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Yesus penyelamat kita. Itu kabar sukacita sesudah peristiwa terjadi. Tapi kalau kita lihat situasinya, ibu bapak bisa bayangkan Maria dan semudah kurang lebih umur 16-17 tahun, kita bayangkan tiba-tiba dikatakan kamu akan hamil tanpa suami. Nggak ada di antara kita, kalau tetangga kita punya anak perempuan hamil, nggak punya suami, kita nggak ada di antara kita yang mengatakan ini pasti dari Roh Kudus. Kita akan mengatakannya berbeda. Kita akan persepsi kita kemana, liar dan lain sebagainya. Oh ini cowoknya siapa, nggak kawin, MBA, kok MBA ya? Tahu kan? Ini kan hafalan kita yang terutama MBA dan lain sebagainya. Maka kalau boleh saya katakan, Maria kalau boleh yang namanya saat itu bisa menerima yang namanya entah kabar buruk, entah kabar baik. Tapi kalau boleh dibuat lebih netral, kabar buruk itu positif, kabar baik kabar baik itu positif, kabar buruk negatif. Ada satu kata kunci di sana, yaitu terkejutlah hati Maria. Terkejut. Bahasa Inggrisnya itu bukannya namanya the feast of Mary receiving good news, nggak ada. Bahasa Inggrisnya, bahasa Itali itu jelas bahwa yang namanya the annunciation, pengumuman, netral. Bahasanya the annunciation. Bahasa Indonesia memang lebih kaya kadang-kadang. Maria menerima kabar sukacita. Tapi buat saya pada saat itu yang diterima oleh Bunda Maria adalah kabar mengejutkan.
out of nowhere, gak ada angin, gak ada hujan. Lalu kemudian tiba-tiba malaikat datang, why me, kenapa saya? Maria menerima kabar mengejutkan. Tapi untungnya kabar mengejutkan tidak dipakai sebagai judul hari raya. Gak enak kalau diumumkan di gereja, Bapak Ibu selamat datang di gereja Yakobus, hari ini kita merayakan Maria menerima kabar mengejutkan. Gak menarik pas gitu. Maka dipilih kata yang namanya kabar gembira. Tapi kata mengejutkan itu berubah menjadi gembira karena apa? Karena Maria itu percaya dan rela. Maria percaya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kata percaya dan rela adalah kata kunci untuk yang namanya perjalanan iman Maria sampai akhirnya perjalanan iman kita juga. Ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, kita kadang-kadang mendapatkan kabar mengejutkan, tak baik bukan tidak baik. Tapi semoga kita punya kualitas seperti Bunda Maria, yaitu percaya dan rela. Ketika saya merenungkan kata ini, saya pun membaca lagi undangan untuk saya bisa di tempat ini. Komunitas Living World. Ini katanya menarik, saya yakin panitia atau kaum ini berada di bawah naungan mungkin KKS ya, betul ya? Atau kata Bu Rosita itu kelompok KKS. Mungkin saya karang-karang aja gitu. Kata Living World buat saya itu menarik karena ingatan saya itu tiba-tiba menuju pada yang namanya konsepsi dunia menurut orang Israel. Orang Israel punya macam yang namanya beberapa konsepsi dunia, yaitu 3. Pertama, dunia bawah, disebut sebagai Sheol, dunia bawah. Yang kedua, dunia masa kini, orang-orang hidup. Yang ketiga, mereka menyebutnya the living world, yaitu dunia bersama Tuhan. Hidupnya bukan lagi hidup di tengah, hidup di masa kini, tapi hidup bersama dengan Tuhan. Maka ketika merenungkan undangan dari komunitas ini, the living world, saya merasa orang-orang ini adalah orang yang bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup bersama dengan Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Makanya bajunya merah-merah, semangat Pentakosta ada terus di sini. Merah kan lambang Roh Kudus ya. Makanya lambang yang namanya Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, lagi-lagi saya akan mau mengatakan mengenai kata the living world, berarti kita merasakan yang namanya hidup bersama dengan Tuhan. Beberapa dari kita punya yang namanya different abilities. Katanya kan difabel, menghindari kata disable. Berarti kita punya yang namanya kemampuan yang berbeda, different abilities. Bukan disable, tidak mampu, katanya sangat berbeda. Maka saudara-saudara dicintai Tuhan, dengan segala kemampuan, kekurangan yang kita miliki, kita punya kemampuan yang berbeda. Kadang-kadang ada orang yang maaf tidak punya tangan tapi bisa main piano dengan kaki. Kita lihat tadi yang nyanyi, suaranya bagus sekali, lebih bagus dibanding saya. Ini luar biasa. Ada orang yang tidak bisa melihat namun bisa menulis. Saya tuh bisa ngomong saya satu kertas bisa ngomong 2 jam. Tapi kalau menulis saya tersiksa banget. Tenggorokan saya lebih bagus dibandingkan tangan saya. Tapi masing-masing di antara kita ini punya yang namanya kemampuan berbeda-beda. Itulah dalam kemampuan berbeda-beda itu, semoga kita punya yang namanya 2 kata kunci, rela dan percaya bahwa Tuhan menggunakan saya untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam bacaan Injil kurang lebih mengenai orang yang buta sejak lahir minggu lalu kalau nggak salah, itu ada satu kalimat kata kunci yang Tuhan Yesus katakan. Para murid mengatakan, salah siapa? Salah orang tuanya, salah dia. Lalu Yesus mengatakan, dalam dirinya lah karya Allah dinyatakan. Maka saudara-saudara dicintai Tuhan, karya Allah dinyatakan dalam diri Bapak Ibu dengan segala kemampuan, dengan segala limitasi, dengan segala keunikan, dengan segala perbedaan kemampuan yang kita miliki, karya Allah dinyatakan. Ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, semoga kita semua tetap gembira, bahagia dan percaya. Rencana Tuhan memang kadang-kadang tidak kita mengerti, tapi kalau kita rela dan percaya, buahnya akan berlimpahan. Hari ini saya juga mengucap syukur untuk semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan dan accompaniment penyertaan untuk saudara-saudara kita ini. Kadang-kadang butuh kesabaran, yang memang sabar itu tantangan yang gak akan ada habisnya ya. Sabar itu luar biasa tantangannya. Hari ini bulan puasa saya senang karena jalan lengang, itu satu kesenangan saya. Biasanya kalau jalan gak lengang
transportasi di Jakarta adalah ujian sesungguhnya untuk kesabaran. Dimaki-maki, kebun binatang semua keluar, kancil, semut, segala macam dikeluarin. Dulu saya ikut memaki-maki. Lama-lama saya mikir, kalau saya maki-maki, dia buka jendela, saya buka jendela, entah dia ngomong, Romo kan malu saya gitu. Jadi sekarang saya nggak maki-maki lagi. Kalau saya ada yang membuat saya nggak sabar, saya kasih berkat dari mobil. Saya kasih berkat. Ada yang klakson, ada yang nggak mau ngalah, saya kasih berkat dari mobil. Ada yang ngebut nggak pakai helm, saya kasih berkat dari mobil. Semoga jalannya lapang menuju rumah Bapa di surga. Enggak, ini doanya bercanda ya. Kesabaran tuh ujiannya setiap hari gitu ya. Maka kita berdoa untuk semua yang mendampingi, menyertai saudara dan sahabat-sahabat kita ini agar mereka punya kesabaran, kegembiraan, sukacita. Saudara-saudara kita itu kita percayakan Roh Kudus yang senantiasa cukup untuk kita dalam melaksanakan karya hidup kita. Selamat Hari Raya Maria menerima kabar sukacita 25 Maret. Semoga sukacita yang Bunda Maria terima terus tumbuh di hati kita dan membuat kita pun dapat meneladani Bunda Maria. Mengejutkan memang kabarnya, tapi dengan rela dan percaya buahnya berkelimpahan. Amin. Marilah kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Untuk Sri Paulus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Thomas Ulun Ismoyo PR, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkat pelayanannya. Semoga menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk komunitas Living Wood, semoga komunitas ini semakin berkembang dan mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat rendah hati, melayani dengan tulus dan penuh kasih, serta sebagai pembawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara yang difabel. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudara yang difabel dimanapun berada, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidupnya dan menyempurnakan kebatasan mereka sehingga dapat menjalankan hidup ini penuh sukacita dan mendapat berkat dengan talenta yang marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan
masing-masing. Dan berdoa untuk Fajri yang ulang tahun, pemilihan Ketua RW 01, Dennis Christian, dan para kaum Bivaldo. Semoga mereka senantiasa merasakan berkat Tuhan yang cukup dalam hidup mereka. Untuk doa-doa kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ilahi Bapa, doa yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur akan Allah yang menyelamatkan dan sepanjang masa. Amin. persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam perjemahan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya,
Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersukacita merayakan misteri ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas dan benar bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman sang perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia untuk keselamatan kami semua. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersukacita di hadirat-Mu. Perkenankanlah kami ya Tuhan menyatukan suara dengan mereka sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Damu." Agunglah misteri iman kita. Persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi.
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang Yesus telah ajarkan. Kasihanlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berpesan kepada para murid-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan untukmu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan hukum, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berikanlah damai Tuhan. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Marilah kita siapkan hati untuk adorasi singkat. Jika
kami menimba dengan kegembiraan dari mana kesalahan. Ya Tuhan, dalam hati putramu yang terluka karena dosa-dosa kami, Kau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan pernyataan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Kita doakan dari buku halaman 2, kebaktian kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat baik, menebus umat manusia, biarlah kami yang sekarang ini dengan rendah hati berlutut di hadapan Allah. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami menyerahkan dengan rela hati, menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-Mu dan mungkir daripada. Yesus yang Maha Murah, kasihanlah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau ajaib, bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah Bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau ajaib mereka yang kena tipu pengajaran salah atau yang terpisah karena kecederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang ketat dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala masa. Amin.
Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami dapat selalu menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Kaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus anak sabarnya maha kudus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Roh Kudus menolong kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah dalam para malaikat dan segala roh kudus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudara yang dicintai Tuhan, lihatlah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Inilah Dia yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya mendapatkan kebenaran pada saya, maka bebaskan saya Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut telah mengantar kita pada perjamuan abadi di surga. Amin.
Maria, salam Maria, penuh Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Sang Perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan, kami layak memperoleh kehidupan yang kekal demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Bapak untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Nanti sudah bukan matanya Bu ya, sabar. Terima kasih diingatkan. Di Bapak dan saudara-saudara kita itu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada misa pagi ini. Untuk semua yang telah menyiapkan Ekaristi, terima kasih buat para penyanyi dan musisi, tepuk tangan. Dan juga para pembaca, tepuk tangan lagi semuanya. Panitia yang telah menyiapkan misa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam minggu, selamat hari nyepi yang ketiga dan puasa yang kedua. Ya, puasa yang ketiga dan nyepi yang keempat ya. Ini kita berdoa Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, berkat Allah melimpah untuk hidup kita, keluarga, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, segala karya dan usaha kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara dicintai Tuhan, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah, wartakanlah betapa baiknya Tuhan. Amin.